Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua, salam sehat. Perkenalkan, kami kelompok IPE SGD 32 akan mempresentasikan student project kami. Berikut merupakan anggota IPE SGD 32. Berdasarkan skenario yang telah diberikan, kelompok kami telah menyusun eksplorasi pertanyaan. Yang pertama, apa dampak dari kurangnya koordinasi antar profesi dalam kasus ini terhadap keselamatan dan kenyamanan pasien? Kedua, apa saja pemeriksaan lanjutan yang sebaiknya dilakukan untuk menilai gangguan menelan pada pasien hamil seperti Nyonya H? Yang ketiga, apa saja risiko yang dapat timbul akibat adanya interaksi obat negatif yang diabaikan oleh petugas farmasi dalam kasus ini? Yang keempat, bagaimana proses komunikasi antar dokter dan petugas farmasi terkait pemberian obat kepada pasien? Yang kelima, bagaimana koordinasi antara tim medis dan nutrisionis dalam penentuan jenis diet pasien? Dan yang keenam, apa saja yang terjadi jika tenaga medis tidak mencatat secara lengkap kondisi klinis dan potensi interaksi obat dalam rekam medis? Dari diskusi yang telah dilakukan, tujuan ditetapkan berdasarkan kesepakatan kelompok. Yang pertama, menganalisis komunikasi kolaborasi sistem pelaporan dan evaluasi antar profesional kesehatan agar menyesuaikan dengan kondisi pasien. Yang kedua, menganalisis aspek keselamatan pasien dalam praktek klinis. Dan yang ketiga, mengevaluasi pelayanan kesehatan yang berpusat pada pasien dan keluarga atau patient and family center care. Baik, penjelasan berikutnya adalah hasil dari reporting yang berkolaborasi dengan tujuan-tujuan yang telah kami diskusikan, yaitu ada 3 tujuan. Dengan tujuan yang pertama adalah menganalisis komunikasi, kolaborasi, sistem pelaporan, dan evaluasi antar profesional kesehatan agar menyesuaikan kondisi pasien. Yang pertama di sini kami dalam perspektif Kesmas, hal tersebut termasuk dalam terjadinya pencegahan tersier, di mana seharusnya ketika sudah terjadi pengobatan, di sana terlihat perawat tidak memberikan informasi yang jelas kepada pasien. Sehingga di sini dari perspektif Kesmas, dengan adanya pencegahan tersier ini, perawat bisa memberikan informasi yang jelas dan juga akurat terkait penggunaan obat ataupun konsumsi obat supaya pasien bisa tetap dalam kondisi yang sehat. Dari perspektif farmasi, keselamatan pasien sangat bergantung pada keterlibatan apoteker dalam setiap tahap terapi, dan itu bukan hanya pada tahap dispensing saja. Farmasis memiliki keahlian khusus dalam farmakologi dan juga manajemen terapi obat, sehingga harus terlibat dalam identifikasi interaksi obat, pemantauan efek samping, dan juga penyesuaian dosisnya. Dalam kasus ini, lemahnya kolaborasi menyebabkan potensi risiko obat yang terabaikan, padahal peran farmasi sangat krusial dalam memastikan penggunaan obat yang rasional dan juga aman. Untuk peran farmasinya sendiri, yaitu apoteker berperan aktif dalam mengevaluasi kelayakan terapi obat, mengidentifikasi potensi masalah terkait obat, serta berkoordinasi dengan tim medis untuk menyesuaikan terapi yang aman dan juga sesuai dengan kondisi pasien. Dalam perspektif psikologi kesehatan dan organisasi, kasus ini menunjukkan pentingnya komunikasi dan koordinasi antar tenaga medis dalam memberikan pelayanan yang holistik. Ketidaksinkronan informasi berdampak pada kondisi pasien dan meningkatkan ketidakpuasan keluarga. Psikolog berperan untuk memfasilitasi pelatihan komunikasi tim, mendorong sistem kerja yang kolaboratif, serta memberikan dukungan psikologis kepada pasien dan keluarga agar proses perawatan berjalan lebih manusiawi dan efektif. Perawat harus proaktif dalam menjalankan tugasnya dan berkomunikasi pada saat perawatan pasien dengan tim medis lainnya untuk meningkatkan komunikasi dan juga efektivitas serta efisiensi dari pemberian intervensi kepada pasien. Perawat juga bertugas sebagai penjembatan atau penjembatani antara tim medis satu dengan tim medis lain untuk berkomunikasi dengan baik supaya tidak ada miskomunikasi pada penyampaiannya. Lalu kita sebagai orang perawat juga bertugas untuk menjadi advokator atau menjadi seorang yang menentukan dan membela pasien apakah pengobatan pasien akan dilanjutkan atau tidak sesuai dengan gejala yang dimiliki oleh pasien dan apabila ada kerancuan dari intervensi yang diberikan. Om Swastiastu, perkenalkan saya Felicitas Nara Barista dengan Gadi Dim 24 dari Program Studi Sarjana Kedokteran. Saya siap menjelaskan perspektif kedokteran, jadi profesi dokter menekankan pentingnya kolaborasi, profesionalisme, dan keselamatan pasien sesuai UU Praktik Kedokteran nomor 29 tahun 2004, Permenkes nomor 11 tahun 2017 dari Kodiki. Hal ini diwujudkan melalui komunikasi efektif seperti SBAR, rapat tim medis terpadu, serta penggunaan rekam medis elektronik yang terintegrasi. Kemudian peran dokter dalam menjadi koordinator layanan medis yang menjamin keselamatan pasien melalui praktik yang etis, terstandar, dan berbasis kolaborasi. Sekian saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Nima Denandita Sarani dengan 3 digit makir 135 dari Program Studi Sarjana Kedokteran. Untuk peran dokter dalam keselamatan pasien dalam praktik klinis, ini meliputi mengidentifikasi risiko medis, memastikan komunikasi yang jelas antar profesi, mengevaluasi interaksi obat, mengambil keputusan berbasis keselamatan, serta mendorong budaya pelaporan insiden tanpa menyalahkan. Dokter juga bertindak sebagai koordinator tim dan penggerak budaya keselamatan di layanan kesehatan. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.
Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan saya, yaitu majalah Santri Wulandari dengan 3 digit terakhir 188. Jadi dalam peran kedokteran untuk memastikan keselamatan pasien dalam praktek klinis, tentunya dalam komunikasi antar profesi. Seperti yang dilihat pada kasus Nyahar, kesalahan pemberian obat, interaksi obat yang berbahaya, serta penata laksanaan nutrisi yang tidak sesuai dapat mengancam keselamatan pasien. Oleh karena itu, dokter memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa setiap intervensi medis didasarkan pada prinsip kehati-hatian, verifikasi ulang, dan kolaborasi dengan profesi lain, termasuk farmasi dan nutrisionis untuk mencegah kesalahan dan meningkatkan hasil klinis. Selain itu, penting juga bagi dokter untuk mendorong pelaporan insiden secara terbuka tanpa budaya saling menjatuhkan. Menurut perspektif kesehatan masyarakat, dapat dilihat pada kondisi pasien yang mengalami kondisi susah menelan atau disfagia, hipertensi, dan kondisi diabetes, di mana dengan kondisi ini perlu melakukan screening sebelum memberikan menu diet yang sesuai dengan kondisi pasien. Pada kondisi pasien yang mengalami disfagia, perlu melakukan adanya modifikasi tekstur makanan, modifikasi minuman untuk pasien disfagia, dan mengukur konsistensi diet disfagia. Sedangkan pada kondisi pasien yang mengalami hipertensi dan diabetes, perlu untuk melakukan diet rendah garam, rendah gula, tinggi serat, dan lebih banyak terdapat lemak sehat. Penting untuk mengetahui kebutuhan pasien agar dapat memberikan kombinasi menu diet dengan berbagai pertimbangan dan mampu menggunakan bahan pangan lokal sebagai kombinasi menu diet. Menganalisis aspek keselamatan pasien dalam praktik klinis, khususnya dalam perspektif kedokteran gigi, keselamatan pasien mencakup upaya pencegahan cedera, infeksi, dan juga kesalahan prosedural selama perawatan, di mana hal ini mencakup sterilisasi alat, pencegahan infeksi silang, identifikasi alergi atau penyakit penyerta, serta komunikasi yang jelas dengan pasien, di mana dokter gigi harus mencegah risiko tertelannya ataupun terhirupnya benda asing, serta memastikan adanya informed consent, di mana kompetensi teknis dan kepatuhan pada protokol keselamatan menjadi kunci layanan yang aman dan juga bermutu dalam kedokteran gigi. Pada kasus Nyonya H, masalah utamanya adalah komunikasi antar tenaga medis yang buruk. Disinilah psikolog berperan penting. Pertama, psikolog membantu memperbaiki komunikasi itu dengan konseling kelompok agar tercipta psychological safety, yaitu kondisi di mana semua tenaga medis merasa aman untuk berbicara dan melaporkan masalah. Yang kedua, psikolog menjaga keseimbangan level psychological safety tersebut. Yang ketiga, psikolog memastikan psychological safety itu berkelanjutan dengan cara monitoring dan evaluasi menggunakan alat ukur. Peran perawat dalam menganalisis keselamatan pasien adalah dalam kasus tersebut harusnya perawat itu melakukan verifikasi dan klarifikasi obat kepada farmasi ataupun dokter jika terdapat indikasi interaksi obat. Yang dapat dilakukan di sini adalah meningkatkan keselamatan pasien dengan cara mengimplementasikan sistem manajemen obat yang melibatkan kolaborasi antar profesi, lalu melakukan penguatan komunikasi lintas profesi melalui briefing ataupun dokumentasi yang jelas. Farmasis dalam kasus telah melanggar tujuan pelayanan farmasi klinik yang tertera pada Permenkes nomor 34 tahun 2022, yaitu meningkatkan outcome terapi dan meminimalkan risiko terjadinya efek samping karena obat untuk menciptakan keselamatan pasien dan menjamin kualitas hidup. Farmasis tersebut telah mengindikasikan adanya interaksi negatif, namun memilih untuk tidak ambil pusing dan memberikan obat sesuai resep. Farmasis tersebut telah lalai dalam menyusun data SOP dan pelaksanaan pelayanan farmasi klinik. Tindakan yang seharusnya dilakukan adalah menyampaikan permasalahan interaksi obat negatif kepada dokter penulis resep agar resep dapat dikaji ulang, memberikan rekomendasi terapi kepada dokter penulis resep, dan berkolaborasi bersama tenaga kesehatan lain untuk menjamin keselamatan pasien. Kenalkan, saya Putu Cahyani Permadiasti dengan 3 digit IMAHI 033 dari Program Studi Sarjana Kedokteran. Pendekatan patient center care menekankan pada komunikasi, koordinasi tim medis, serta menghargai pilihan dari pasien. Sementara, family center care melibatkan edukasi secara aktif serta pelibatan keluarga dalam perawatan. Dalam kasus Nyonya H, kurangnya komunikasi dan pelibatan keluarga berdampak negatif pada kondisi pasien. Disinilah peran dokter penting untuk membangun komunikasi yang terbuka, mengedukasi keluarga, serta mengkoordinasikan perawatan secara holistik agar sesuai dengan kebutuhan pasien. Perkenalkan, saya Putu Gadisnya Pradina dengan 3 digit terakhir 83 dari Program Studi Sarjana Kedokteran. Menambahkan apa yang disampaikan oleh Ica sebelumnya, dalam praktiknya dokter juga berperan penting dengan mengintegrasikan wawasan dan preferensi keluarga dalam pengambilan keputusan medis, membangun hubungan yang empati dengan pasien dan keluarga, serta menciptakan lingkungan yang mendukung kenyamanan dan partisipasi aktif dari keluarga pasien. Dengan menerapkan patient and family centered care, pelayanan kesehatan akan menjadi lebih responsif dan selaras dengan kebutuhan serta nilai-nilai pasien dan juga keluarganya. Perkenalkan, saya Nagwata Putrinda dari Program Studi Fisioterapi dengan digit NIM akhir 035. Pada kasus Nyonya H, miskomunikasi antar tenaga kesehatan berdampak pada pemberian obat dan makanan yang tidak sesuai, serta misinformasi kepada keluarga pasien. IPSCR atau Interprofessional Patient and Family Centered Rounds dapat menjadi solusi yang hadir sebagai pendekatan interprofesional yang menekankan kolaborasi dalam perawatan pasien. Pada kasus ini, fisioterapi berperan dalam intervensi disfagia, serta mengevaluasi fungsi menelan dan mobilitas pasien. Berdasarkan kasus tersebut menyoroti pentingnya komunikasi empatik dan kolaboratif antar tenaga medis untuk merawat pasien dengan kondisi medis yang sangat kompleks. Hal tersebut gunanya untuk mengurangi beban psikologis seperti kecemasan ataupun adanya ketidakpastian, serta selain itu juga untuk meningkatkan kualitas perawatan melalui adanya pendekatan biopsikososial dan adanya keterlibatan dengan keluarga. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Gusta Yudian Sulasri dengan nomor NIM 230-2521-065, yang dimana di sini saya akan membahas mengenai mengevaluasi pelayanan kesehatan yang berpusat pada pasien dan keluarga atau Patient and Family Center Care. Dalam perspektif keperawatan, pelayanan kesehatan yang berpusat pada pasien dan keluarga atau PFCC menekankan pentingnya menghormati nilai-nilai pasien, komunikasi yang jujur dan terbuka, serta keterlibatan pasien dan keluarga dalam pengambilan keputusan. Prinsip utama dari PFCC ini mencakup dignity dan respect, penghormatan terhadap martabat pasien, information sharing atau berbagi informasi secara transparan, participation atau perlibatan pasien dan keluarga dalam proses perawatan, dan collaboration atau kerjasama antar disiplin kesehatan untuk kepentingan pasien. Sehingga perlunya peran perawat, yaitu memberikan asuhan holistik, menyampaikan informasi yang jelas dan konsisten, melibatkan pasien dan keluarga, melakukan klarifikasi dan komunikasi antar shift, dan menjadi penghubung dan advokat pasien. Baik, sekian dari presentasi SGD 32. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata kami tutup dengan terima kasih.